Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Katri di Kece Channel. Kali ini saya akan bahas tentang soal HOTS matematika dan materi kesebangunan, yaitu buat kelas 9 ya. Oke. Di sini ada satu soal seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ada dua, kalau dilihat itu ada dua segitiga ya di sini berarti ya. Kalau dilihat segitiga yang besar. Nah, gambarnya pokoknya seperti ini dia. Nah, jika AD sejajar dengan EF, ini adalah tanda sejajar seperti ini. EF sejajar dengan BC. Jadi AD sejajar dengan EF sejajar dengan BC seperti itu. Dan AD sama dengan 10. Nah, ini AD 10 cm dan BC sama dengan 15 cm. Maka panjang EF adalah, nah, di sini saya akan bahas dengan dua jawaban. Yang pertama jawaban dengan jawaban menggunakan konsep dasar kesebangunan, dan yang kedua kita gunakan trik cepatnya, yaitu trik cepat dari Kece Channel. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya coba dulu dengan konsep dasar kesebangunan. Oke. Nah, jawaban dengan konsep kesebangunan, di sini kita punya bangun seperti ini. Ada dua bangun segitiga, kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini jadi segitiga yang siku-sikunya di B yang besar ini jadi ABC, dan segitiga yang siku-sikunya di A yaitu DAB atau ABD. Dengan di sini ada garis EF karena mau dicarikan EF. Ini juga menggunakan garis EF. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita pakai kesebangunan. Kalau diperhatikan berarti ini di bangun yang ABC itu kita punya dua bangun segitiga yang sebangun, yaitu ABC dengan AEF. Jadi kalau saya kasih warna, misalkan saya kasih warna di sini nih, ini dia. Oke. Nah, ini kan segitiga yang kecil, yang besarnya itu berarti ABC. Jadi dia punya perbandingan seperti ini. AB kalau dibanding dengan AE ya, AB kalau berbanding dengan AE itu sama aja BC berbanding dengan EF. Jadi yang besar ya, yang atas yang besar, sisi yang besar ya, yang bawah adalah sisi yang segitiga yang kecil. Jadi di sini AB bandingannya dengan AE, kemudian BC berbanding dengan EF. Nah, kalau kita masukkan nilainya, karena BC nya sudah ketahuan, sudah diketahui yaitu 15 cm, maka perbandingannya adalah AB per AE sama dengan 15 EF. Nah, kemudian ini kita kalikan silang, yaitu AB kali EF, AE kali 15. Jadi dapatnya adalah AB kali EF sama dengan 15 AE. Nah, dapat persamaan pertama. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan pertama. Kemudian kita cari untuk persamaan yang kedua. Nah, kuncinya di sini karena dia memiliki perbandingannya. Kenapa kita pakai AB? Karena di segitiga yang besar ini ada AB dan segitiga yang kecil ini juga ada AB. Jadi yang kita bandingkan menggunakan AB untuk mencari EF. Kalau EF kan harus EF per BC. Nah, di sini nanti EF per AD seperti itu. Jadi kalau perbandingan yang tetapnya kita gunakan dengan garis yang sama ya. Karena di sini ada AB, kalau kita pakai AD yang dibandingkan AD kan di sini tidak ada perbandingan tetapnya. Nah, kalau di sini AB dengan AE bisa, di sini AB nanti dengan BE. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang bawah. Yang bawah berarti kita punya segitiga yang konkuren itu ABD dengan EBF. Jadi kalau saya kasih warna di sini, nah ini yang bangun segitiga yang kecilnya seperti itu ya. Ini bangun segitiga yang kecilnya, yang ini yang besar adalah ABD, yang kecil adalah EFB. Nah, dia punya perbandingan AB per BE
AB per BE. Jadi yang sisi segitiga yang besar berbanding sisi yang segitiga yang kecil, dia ada di sini di BE. Sama saja perbandingan AD berbanding EF. Jadi AD yang membuat sisi yang besar, EF yang sisi yang kecil. Nah, oke. Inilah dia perbandingannya. Kemudian kalau kita masukkan nilai, karena AD-nya sudah diketahui ya, AD-nya sudah ada 10 cm, kita masukkan, berarti AB per BE sama dengan 10 EF. Artinya kalau kita kalikan silang, berarti AB kali EF sama dengan 10 BE. Nah, kita sudah dapat dua persamaan. Kalau kita perhatikan, persamaan pertama ada AB EF, persamaan kedua juga ada AD EF. Sehingga untuk mendapatkan nilai EF, kita justru harus cari dulu bagian AB-nya. Kita harus cari bagian AB dengan cara AB itu kan adalah AE ditambah BE. Nah, di sini ada hubungannya AE dengan BE. Nah, ini jadi bisa kita simpulkan bahwa dia 15 AE sama dengan 10 BE. 15 AE sama dengan 10 BE. Kenapa bisa seperti ini? Karena kedua-duanya merupakan hasil kali dari AB kali EF. Nah, di sini AB kali EF, di sini juga AB kali EF. Jadi kita substitusikan atau kita masukkan bahwa 15 AE itu sama aja 10 BE karena sama-sama hasil dari AB kali EF. Nah, barulah setelah seperti ini kita dapat perbandingan bahwa AE berbanding BE. Jadi BE-nya kemarin, BE-nya kita pindahkan sebelah kanan. Jadi AE per BE sama dengan 10, tetap 10 di sini, 15-nya pindah posisi jadi pembagian. Ya, perkalian yang di sini berubah jadi pembagian. Jadi 10 banding 15, atau kalau diperkecil jadi 2 banding 3. Sehingga kita dapat perbandingan AE kalau dibanding dengan BE itu adalah 2 banding 3. Nah, setelah itu AB kan kita ketahui adalah AB itu adalah BE ditambah AE. Artinya kalau kita gunakan perbandingan, jumlah perbandingannya itu adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Karena kan BE-nya 3, AE-nya adalah 2. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat jumlah perbandingan. Lalu bagaimana untuk mendapatkan EF? Nah, caranya mudah. Habis setelah mendapat jumlah perbandingan dari AB, kita gunakan bisa persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Silakan. Boleh yang kedua-duanya boleh, atau salah satu aja boleh. Karena kita akan menemukan nilai EF. Nah, caranya saya gunakan yang atas nih. AB kali EF sama dengan 15 AE. Nah, tadi kita sudah punya perbandingan, jumlah perbandingan buat AB adalah 5. Nah, kita masukkan nilai 5. Kalikan EF sama dengan 15 kali AE. AE-nya dari mana? AE-nya itu dari perbandingan juga. Karena AE banding BE adalah 2. Jadi di sini dapat dimasukkan dengan perbandingan karena sama-sama perbandingan ya. Seandainya kalau AE-nya sudah ada, bukan perbandingan, tidak bisa AB-nya kita masukkan 5. Tapi kalau di sini kan kedua-duanya merupakan perbandingan dan AB juga hasil dari perbandingan, jumlahan perbandingan antara AE dan BE. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai perbandingan untuk mencari EF. Jadi 5 EF sama dengan 15 kali 2. Dan dapatnya EF-nya adalah 15 kali 2 adalah 30, 5-nya pindah posisi jadi pembagian, 30 bagi 5 sama dengan 6. Nah, jadi panjang EF sama dengan 6 cm. Oke. Itulah cara buat menjawab soal ini, soal hot seperti ini dengan jawaban konsep keseimbangan. Nah, ini caranya seperti ini. Lumayan panjang ya. Tapi untuk belajar matematika sangat menyenangkan, sehingga ya, kita jalanin aja prosesnya ya. Dan hasilnya juga sudah dapat seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan gunakan. Nah, di sini nih. Ini adalah trik cepat kecicilan. Nah, buat trik cepatnya itu soalnya harus seperti ini ya, atau tinggal berubah angka aja, tapi bentuk bangunnya harus seperti ini.
dan syarat-syaratnya juga harus seperti ini. Jadi AD harus sejajar dengan EF, harus sejajar dengan BC. Nah, kemudian diketahui AD dan BC yang ditanya EF ya. Nah, di sini bisa aja AD bisa diganti ya, BC bisa diganti, tapi inilah trik cepatnya, tidak lama-lama untuk menjawabnya, paling 5 detik juga sudah bisa dikerjakan. Nah, jadi di sini kan yang mau ditanya adalah EF. Nah, kita punya rumus cepatnya adalah AD dikali BC dibagi dengan AD ditambah BC. Udah cukup. Jadi yang diketahui kan ada dua sisi, AD 10, BC 15. Nah, kita masukkan nilainya. Nilai AD adalah 10 dan BC adalah 15. Jadi 10 kali 15 lalu dibagi dengan 10 tambah 15. Maka EF sama dengan 10 kali 15 adalah 150, 10 tambah 15 adalah 25. Sehingga EF kalau dibagi 150 dibagi 25 adalah 6. Nah, jadi panjang F sama dengan 6 cm. Oke, cepat kan? Ini cukup kalau sudah lancar, tinggal AD kali BC per AD plus BC, ini masukkan nilai-nilainya, tinggal 5 detik sudah bisa mengerjakan soal ini. Kalau tadi dengan menggunakan konsep dasar cukup lumayan panjang, kalau ini cuma 5 detik saja dan hasilnya juga sama, yaitu 6 cm. Oke, itulah jawaban buat soal HOTS yang pertama.